Tentunya, setiap kita masih ingat kisah anak yang terhilang. Sejak kita di sekolah minggu, sudah diajarkan dan mungkin saat ini kita tidak terlalu ambil pusing kisah ini dan menganggapnya cuman bagian dari cerita biasa. Nah, coba kita cermati makna terdalam dari kisah ini. Dalam kisah ini ada dua karakter, yakni anak bungsu dan anak sulung. Sebelum jauh, saya mau tanya, menurut Anda, dari dua anak, yang mana yang terhilang? Tentunya kita sepakat berkata, anak bungsu. Ya, memang nyata, anak bungsu yang keluar rumah terhilang. Nah, bagaimana dengan si anak sulung? Apakah dia juga terhilang? Jawabnya, ya. Dia juga terhilang, tetapi terhilang di dalam rumah. Nah, mari kita telaah satu persatu. Kita tahu, anak bungsu setelah minta harta dari orang tuanya, pergi berfoya-foya, mengikuti kesenangan dunia yang semu. Dan sesaat ternyata berakhir dengan kemelaratan, sampai mau makan aja susah. Sebagai penjaga babi, sampai mau makan ampas babi. Bayangin. Ini suatu pembelajaran yang menyakitkan. Tentunya, si bungsu sudah kehilangan harga dirinya pada tahap paling rendah. Ini bisa berbicara kehidupan jasmani, juga rohani. Orang yang jauh dari Tuhan, dia akan mati secara rohani. Dan yang pasti, dia menjadi budak iblis. Pada gambar ini, kita melihat bapak itu sedang merenung, memikirkan akan anak yang bungsu. Di mana dia sekarang dan bagaimana keadaannya? Maklum, zaman itu belum ada alat komunikasi. Kantor pos belum ada, telepon juga belum ada, apalagi HP. Itulah sifat orang tua. Seburuk apapun anaknya, pastilah masih ada cinta dan pasti tidak pernah menginginkan anaknya mengalami hal seperti ini dan merindukannya kapan anaknya kembali. Pada saat bapak ini merenung, datanglah anak sulung berusaha menghibur hati bapaknya dengan mengambil gitar dan menyanyi, "Bapa, ku mau menyenangkanmu." Itu judul lagunya. Sesaat bapak ini terhibur dan bergumam dalam hatinya, untung masih ada si sulung. Di saat lain, si bapak kembali merenung tentang anak bungsu. Dengan kerinduannya yang sangat dalam, ingin segera bertemu anaknya kembali. Dan di saat yang sama, si sulung kembali ingin menghibur bapaknya dengan membawa gitarnya. Namun, sebelum menyanyi, si sulung berkata kepada bapaknya, "Buat apa mikirin si bungsu? Toh dia juga anak kurang ajar. Anggap aja mati, kan beres." Ternyata, sapaan si sulung ini semakin membuat hati bapaknya hancur.
sambil berkata dalam hatinya, "Anakku si sulung, kamu senantiasa bersama Bapa. Tetapi mengapa kamu tidak pernah mengerti apa yang Bapa rindukan? Cari adikmu itu yang Bapa harapkan." Dan dari sini kita melihat bahwa anak sulung pun terhilang, gak bisa mengerti hati bapaknya. Beruntunglah si bungsu menjadi sadar akan dosanya dan berinisiatif kembali ke rumah bapaknya dan bertindak pulang. Setelah dilihatnya dari jauh si bungsu kembali, maka bapaknya itu berlari mendapatkan dia dan dipeluknya. Apapun kondisinya saat itu, pastilah sangat menjijikkan, dan memerintahkan pegawainya memberikan yang terbaik bagi si bungsu. Juga diadakannya pesta. Nah, sifat Bapa inilah yang di sorga, yang terus menyayangi semua ciptaannya agar tidak satupun yang binasa. Itu dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tetapi ternyata dengan kembalinya si bungsu telah membuat iri hati si sulung dan protes kepada bapaknya. Sepertinya bapak telah pilih kasih. Si sulung tidak mengerti bahwa dia mempunyai segalanya di rumahnya. Inilah keadaan kita, anak sulung, yang walaupun hidup bersama Tuhan, aktif di dalam pelayanan, di gereja, di persekutuan, dan lain-lain, dengan Tuhan yang tujuannya ingin menghibur bapaknya. Tetapi kita juga tidak pernah terpikir tentang si bungsu itu. Coba direnungkan, siapakah sebenarnya si bungsu itu? Bisa adik kita sendiri, keluarga, family, teman bisnis, teman sekolah dulu, dan banyak lagi. Pertanyaannya, adakah kita peduli? Mengerti apa yang ada dalam hati Bapa? Ingatlah tema di dalam tayangan ini. Barang siapa menabur angin akan menuai badai. Coba renungkan baik-baik. Sesal kemudian tiada guna. Thank you. God bless you all.